Oke guys, selamat datang di YouTube gua. Kali ini gua mau jelasin tentang banyak banget yang nanya, Bang, gimana sih cara sembuh? Terus kalau gua nggak sembuh-sembuh dari YouTube, ikut pelatihannya gimana segala macam. Di video ini gue jelasin pelatihan gua kayak gimana. Pelatihan itu selama sebulan guys ya, selama sebulan atau 25 hari. Itu dalam grup WhatsApp, ini dilakukan secara online. Jadi lu mau di Irian Jaya, jadi banyak dari pelatihan kita yang dari Hong Kong, Taiwan, Jayapura, Ambon, NTB itu gabung situ semua. Ya, jadi begitu kamu daftar, kamu akan masuk ke dalam satu grup. Kalau kelasnya belum dimulai, kamu akan masuk ke grup prawebinar namanya. Dalam grup WhatsApp tadi, kamu akan dikasih link. Kalau gua ada live, kalau gua ada webinar free, kalau ada meditasi, gitu-gitu. Nah, kalau sudah masuk, kalau udah dimulai kelasnya, kamu masuk ke dalam grup WhatsApp, nanti ada Zoom. Zoom-nya itu jadi pakai aplikasi Zoom di handphone kalian. Kayak anak sekolah zaman dulu pas COVID. Nanti di sini ada kayak gini, cuman di sini ada whiteboard, jadi ntar gue jelasin. Jadi biar bisa ngerti. Setelah itu kamu kerjain tugasnya. Nah, ini yang kerjain tugas itu di grup. Ya, kalau kerjain tugasnya di grup itu ada kemungkinan kita kerjanya rame-rame. Jadi istilahnya kalau misalnya kalian akan lihat teman kalian sendiri nih, wah dia udah sembuh nih, kok gue belum ya? Jadi ada keinginan dari lo untuk gue juga mau ikut sembuh dah, gue juga mau cepet-cepet sembuh dah. Kok dia sembuh, kok gue enggak gitu. Kok dia membaik 70%, kok gue baru 30%. Kayak gitu ya, jadi ada motivasi dari kalian untuk ikut juga. Nanti ada mentornya. Mentornya apa? Jadi gini, gue untuk ngebantu teman-teman kena anxiety di seluruh Indonesia. Sekarang kan gue udah bikin yayasan. Nama yayasannya Yayasan Anxiety Care Indonesia. Itu kita punya tim, ada mentor. Mentor itu adalah orang-orang yang dulu kena anxiety kayak kamu. Ikut pelatihan kayak kamu, nonton YouTube aku, terus ikut pelatihan. Begitu sembuh, dia bilang, Rick, gue mau ngebantuin orang lain. Oh ya udah, jadi mentor. Nah, itu mentor itu dilatih juga sama gue, sama dokter. Udah nih, dia jadi mentor. Ini tim mentor. Ada tim hipnoterapi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa sama trauma, ternyata anxiety gara-gara trauma, kita punya tim hipnoterapi. Kita juga ada tim dokter. Bahkan ketua yayasan gua aja dokter. Namanya Dokter Anggoro. Terus ada tim dokter lain, ada psikiater. Ada dokter juga di situ, Dokter Wayan. Psikiater kita ada Dokter Catur. Gitu. Itu sebagai penasehat yayasan. Jadi udah lengkap guys. Ya, jadi begitu lo masuk, selama sebulan itu lo bikin jurnal. Jadi tiap hari ngapain, makannya apa, selama 25 hari. Jadi kita tahu gitu, oh nih kumatnya gara-gara ini, oh ini dia anxiety gara-gara ini, jadi kelihatan. Kalaupun kita nggak tahu, kita kasih ke tim dokter atau biasanya mentor kasih ke gua, ntar gua bisa tahu, oh ini gara-gara ini, gara-gara ini. Gitu ya, coba lakukan ini, solusinya ini, coba minum vitamin, coba minum ini, coba ngapain gitu. Nanti baru ketahuan. Ya, jadi makanya saya bilang di YouTube berkali-kali, kalau mau sembuh nonton YouTube gua, playlist metode step by step dan playlist metode 4P. Ya, metode 4P dan playlist step by step. Tonton berurutan, jangan di-skip. Kalau nggak ngerti atau malas nonton ikut pelatihan, atau kalau nggak sembuh-sembuh berarti penyebabnya kompleks. Berarti gue mesti cari tahu atau tim gue mesti cari tahu, ini ada apa nih? Kenapa nggak sembuh-sembuh nih gitu ya? Makanya ikut pelatihan, itu gunanya pelatihan. Jadi tenang aja teman-teman bagi yang kena anxiety sekarang mah. Yang sembuh banyak, 2000-an gitu ya. Tenang aja, tenang lu, jangan takut, pasti sembuh. Pertanyaan terbanyak kedua. Apa perbedaan kelas basic dan advance? Oke. Gua ada dua pelatihan, yang satu basic, yang satu advance. Jadi kan untuk sembuh dari metode gua kan pakai metode 4P. 2P, pola makan dan pola hidup, itu di basic, namanya kelas basic. 2P lagi, pola pikir dan pola sifat, itu di advance. Oke? Sebetulnya untuk ngilangin sensasi, pola makan dan pola hidup aja udah cukup. Udah bisa ngilangin sensasi. Jadi di kelas basic aja sensasi udah hilang. Sensasi itu tadi ya, sensasi tubuh ya. Sesak napas, kelingan, deg-degan, mau pingsan, kesemutan sini, kesemutan sana, sakit sini, sakit sana, sakit sini-sini berat, mau pingsan, kelingan, kaki kesemutan, apa tuh hilang, itu di basic. Jika sudah hilang, baru kamu merubah pola pikir kamu, itu namanya kelas advance. Kalau kamu nggak merubah pola pikir kamu, ada kemungkinan kamu harus jaga pola makan dan pola hidup basic selamanya.
Jadi jaga pola makan, pola basic, terus jaga terus selamanya. Karena pola pikir kamu belum berubah. Jadi ini dijaga terus biar nggak kumat gitu. Beda kalau kamu udah ikut kelas advance untuk merubah pola pikir kamu sudah berhasil dirubah, kamu sudah berani melawan kecemasan kamu, pola makan pola hidup nggak gitu perlu dijaga lagi gitu ya. Jadi bagi yang ini sekaligus menjawab pertanyaan bagi teman-teman yang, Bang, apakah jaga pola makan selamanya? Enggak, kalau udah bisa merubah pola pikir dan pola sifat, kita nggak gitu perlu jaga pola makan. Perlu, cuman nggak gitu-gitu banget lah, gitu nggak gitu-gitu serius banget lah. Itu ya, sekaligus menjawab. Pertanyaan selanjutnya. Oh, ini pertanyaannya bagus nih guys. Saya kembung, kelingan, sesak nafas, sendawa terus. Kelas apa yang sesuai untuk saya? Oke, jika masih ada sensasi, berarti masuk kelasnya kelas basic. Ya, walaupun itu dari pola pikir bang, dari pola pikir dari gua ngerti, udah ikut aja basic, nanti sensasinya hilang. Ya, udah nggak usah debat di sini karena gini deh, untuk lo bisa ngerubah pola pikir, badan lo pun harus nyaman kan. Contoh lo siang-siang terik, badan lo bau, keringet, pliket, ya, lu gimana bisa berpikir nyaman? Kan nggak bisa kan? Coba lu sekarang mandi air dingin, seger, badan lu seger, lu pasti pikiran lu nyaman, pikiran lu enak, ya kan? Jadi pikiran juga tergantung sama badan, makanya di kantor-kantor pada pakai AC. Kalau kantor nggak pakai AC, kagak ada yang mau kerja guys, pikirannya butek, nggak bisa mikir. Ya, jadi badan perlu dijaga, jadi setelah badan dijaga baru kita merubah pola pikirnya. Jika pola pikir nggak bisa dirubah juga, berarti ada masalah sama trauma, nanti ketemunya sama tim hipnoterapi di yayasan, gitu ya. Gue juga bisa hipno, kalau mau aku hipno juga bisa. Kalau mau teman-teman yang lain hipno juga bisa. Pokoknya all in guys, tenang. Apa yang saya dapatkan di pelatihan tersebut? Oke, yang kamu dapatkan adalah nanti ilmu-ilmu untuk pola makan, ilmu pola hidup, pola pikir, pola sifat. Namun, sebetulnya bukan itu. Sebetulnya nanti adalah kita akan mengajarkan kalian untuk kalian mengenal badan kalian sendiri. Jadi anxiety, namanya penyakit kan GERD anxiety ya, atau dyspepsia fungsional dan anxiety. Sebetulnya gitu ya, dyspepsia dan anxiety. Dyspepsia kan gangguan fisik, anxiety gangguan mental atau pikiran. Jadi untuk sembuhnya, kamu mesti mengetahui cara mengontrol badan, mengontrol perasaan, mengontrol pikiran. Nah, itu semuanya diajarin di kelas pelatihan tersebut. Jadi tujuan dari kelas pelatihan tersebut adalah agar kamu bisa mastering yourself. Mastering yourself tuh badan, pikiran, dan perasaan. Jadi bukan hilangin sensasi. Hilangin sensasi dari YouTube juga bisa. Ikutin pola makan, pola hidup, hilang sensasi itu. Cuman pola pikir belum tentu. Trauma lu apalagi. Gitu ya. Nah, jadi perlu dikaji juga. Kita juga perlu tahu apa penyebabnya dan kita sembuhin di sana. Itu tujuan pelatihan. Dan saya bilang tadi ya, kita tahu penyebabnya dan kita sembuhin di sana. Kalau gue live, terus lo nanya ke gue, Bang, gue gini. Gue kan ngasih tauin doang nih. Coba jaga makan, coba jaga hidup, jaga pola hidup, gitu. Coba minum vitamin. Minggu depan, lo dijalanin, lo pengaruh atau enggak kan gue nggak tahu. Tapi beda kalau ikut pelatihan kan gue bisa monitor. Oke, gue coba minum vitamin. Gue lihat minggu depan, oh belum berubah nih, belum masih sakit nih. Oh berarti coba ini, coba itu, masih bisa begitu guys. Nah, itu tujuannya kenapa ikut pelatihan biar bisa ketemu gue dan ketemu tim-tim gue langsung gitu. Yang bisa ngebantu kamu untuk nyembuhin GERD anxiety. Kenapa sih harus mentor yang nyembuhin kamu? Karena gue balik lagi, mentor-mentor kita itu adalah orang-orang yang terkena GERD anxiety yang juga dulunya kayak kamu, mempunyai perasaan kayak kamu, panic attack kayak kamu, punya sifat kayak kamu, dia kelingan mau pingsan juga ada yang kayak kamu. Ada bahkan mentor gue yang sampai tiduran doang dulunya nggak bisa bangun selama berbulan-bulan, tiduran aja nggak bangun-bangun, kalau bangun kelingan. Itu sembuh dan jadi mentor. Jadi apapun yang kamu rasakan, penderitaan kamu, kita juga tahu. Gitu, dan kita bisa nge-zoom bareng, kita bisa sharing bareng, ketawa-ketawa karena kita mengetahui gitu betapa ribetnya penyakit ini. Kalau lo kumat tuh rasanya gimana kita tahu. Beda sama orang normal yang kalau lo sharing, kumatnya begini, orang paling lebay lo gitu ya, slow gitu ya. Nah itu bedanya di situ. Selanjutnya, berapa biaya ikut kelas pelatihan metode 4P? Oke, ikut kelasnya adalah 400.000 untuk 25 hari. Ini per tahun 2025 harganya masih segitu. Dulu tahun 2020 gue bikin pelatihan 90.000 awalnya, cuman banyak yang nyerang gue karena gue ngerusak harga pasaran webinar karena terlalu murah. Jadi gue naikin 400.000
untuk 25 hari. Jadi dipantau 25 hari di grup WhatsApp. Lo dapat teman baru, teman kesembuhan baru, dapat motivasi, dapat ilmu, dan bisa sembuh. Pokoknya keuntungannya banyak. Namun, jika lo centang biru, atau lo public figure, artis centang biru di Instagram, kalau lo mau ambil kelas, cuman nggak mau orang-orang tahu, itu lo bisa incognito. Nama kelasnya VIP. Jadi kita ada 3 kelas, kelas reguler 400.000, kelas yang nomor 2, ini untuk yang bos-bos, yang males ngisi jurnal, jadi jurnalnya kita isiin. Itu ada lagi, harganya lebih mahal lagi. Terus yang terakhir yang VIP, yang untuk centang-centang biru. Ini harganya lebih mahal lagi, dan di kelas VIP itu cuman kita bertiga ya. Jadi kamu, aku, dokter, mentor. Kamunya sendiri. Di kelas normal 20 orang, satu grup 20 orang. Di kelas yang satu lagi, di kelas yang khusus manajer, itu 3-4 orang. Satu grup WhatsApp. Gitu ya guys ya. Jadi kamu bisa pilih kamu yang mana tergantung kebutuhan kalian. Kalau saran saya ambil yang reguler atau yang kelas yang di atasnya reguler gitu ya. Karena kalau VIP, ya bisa juga terserah kamu. Kalau kamu boleh figur silakan VIP. Gitu guys ya, untuk mendaftar kalau sekarang hubungin manajer gue, nanti nomor teleponnya gue kasih di bawah, di komen ya, gue pin di komen. Pelatihan yang kelas di mentoring sama Bang Erik ada nggak? Oke, kalau yang gue mentoring langsung itu di kelas VIP, itu gue mentoring langsung. Ya, kalau di kelas yang lainnya sama aja sih guys, tim gue yang monitor. Kalau dia nggak ngerti nanya sama gue juga, dan kita bakalan sering ketemu di Zoom. Dan kita itu sering ada Zoom malam. Zoom malam itu adalah Zoom, kita ngadain Zoom cuman ya buat ketawa-ketawa aja, buat teman-teman yang nggak bisa tidur. Itu biasanya dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Bukan untuk nggak bisa tidur ngobrol, itu kadang ngobrol macem-macem lah, ngobrol kehidupan lah, gosip artis lah, film lah gitu ya. Dan ya itu saatnya lu bisa kenalan sama gue, saatnya lu bisa ngobrol langsung sama gue di situ. Gitu ya. Pelatihan diadakan online atau offline? Online, dengan grup WhatsApp dan handphone kalian. Jadi kalian dimanapun kalian berada bisa melakukan pelatihan ini. Pertanyaan selanjutnya. Program apa yang saya dapatkan selama pelatihan? Oke, programnya itu adalah kalau di basic pola makan dan pola hidup, jelas kita tujuannya agar kamu mengenal badan kamu, yang bikin kumat dari badan itu apa. Jadi kita bantu, jadi kita ngelihat nih, oh pola makannya begini, pola hidupnya gini, oh pantas dia begini. Coba tambahin vitamin, coba ganti pola makannya, coba ganti pola hidupnya. Itu ya, itu yang kamu dapat. Itu kalau di basic, kalau di advance itu ilmu kehidupan, meditasi, pola nafas. Yang jelas kamu akan dapat keluarga baru, teman-teman seperjuangan kamu yang untuk sembuh, yang mengerti penyakit kamu, penderitaan kamu. Dan itu yang mahal banget guys, teman baru itu yang mahal banget. Saya ibu hamil, saya ibu menyusui, saya sedang bekerja. Apakah bisa ikut pelatihan ini? Oke. Gini guys, sebentar guys, Avenger lewat. Oke, buat yang ibu hamil menyusui dan yang menggunakan obat psikiater, kalau mau gabung aja. Justru gini, banyak orang yang mau ikut pelatihan gue gara-gara mau lepas obat psikiater. Sekali lagi bukan gue yang nyuruh, tapi memang mereka yang mau lepas karena mereka udah setahun 2 tahun nggak bisa lepas. Ya, jadi mereka masuk ke kelas gue untuk melepas obat psikiater. Paling banyak itu adalah ibu hamil dan menyusui, karena di saat dia hamil dan menyusui dia nggak boleh minum obat psikiater kan. Akhirnya dia ikut kelas gue gitu, untuk bisa sembuh dan agar bisa melewati persalinannya tanpa cemas gitu ya guys ya. Jadi bisa banget kalau ibu hamil menyusui ataupun mau menggunakan obat psikiater, bisa banget ikut, silakan ikut. Apalagi kalau tujuannya untuk mengurangi dosis, itu silakan. Jadi untuk mengurangi dosis, gue selipin info sedikit. Untuk mengurangi dosis adalah lu belajar metode 4P dulu. Setelah mengerti metode 4P, obat psikiaternya turunin gitu. Jadi gini, tadinya gini ya, obat psikiater segini, metode 4P gini, lo nggak ngerti. Lama-lama ntar begini gitu, metode 4P-nya udah naik, obat psikiaternya udah gitu. Lama-lama nggak perlu obat psikiater, metode 4P aja gitu. Itu tujuannya guys ya, dan metode 4P tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, apa-apaan nggak menggunakan lah, kita hanya menggunakan perubahan pola-pola yang kalau lo lihat tuh kayak, gini doang bisa sembuh, kayak gitu. Ternyata sembuh, guys ya. Lanjut. Tukang bakso lewat, ada yang mau guys? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Berapa lama biasanya sembuh?
Oke. Kalau gue lihat kan gue udah ngadain pelatihannya selama 4 tahun ya dari tahun 2020. Kalau gue lihat rata-rata kesembuhan ada di 3-4 bulan. Jadi gini, dia ikut kelas basic itu 1-2 bulan. 2 kali ikut kelas basic. Setelah badannya enakan, biasanya ini tergantung ya, kalau lambungnya nggak gitu parah, kalau badannya nggak gitu parah, biasanya sebulan cukup. Cuman kalau badannya parah, biasanya dia butuh 2 bulan. Begitu udah recovery, badannya udah stabil, baru dia ngadain perubahan pola pikir dan pola sifatnya. Oke? Ini butuh sebulan 2 bulan lagi. Kadang malah kalau di advance malah ikut terus tuh, di advance. Karena di advance tuh enak guys, di advance tuh nyaman. Maksudnya lu udah nggak ada sensasi ya, udah nggak ada sensasi, lu tinggal ngelawan ketakutan lo doang dan itu enak banget gitu. Itu kecanduan. Jadi banyak orang yang ikut terus. Balik ke pertanyaan, jadi rata-rata 3-4 bulan kesembuhan ikut pelatihan. Ini tergantung jika kamu ngerjain tugas atau enggak, jika kamu ngeyel atau enggak. Kalau kamu ngeyel atau kamu mencari tahu, ini metodenya gimana sih? Ini masuk akal apa enggak sih? Lu akan lama. Kalau lu langsung masuk, hari pertama langsung lu kerjain, suruh minum vitamin ini, minum. Kerjain ini, kerjain. Itu sebulan sembuh. 3 minggu sensasi hilang. Kalau lu nggak banyak cincong, lu ikutin aja langsung 3 minggu sensasi hilang. 3-4 minggu lah, rata-rata. Gitu ya, guys ya. Atau paling nggak berkurang 75% lah. Itu berkurang. Cepet kalau langsung ikutin. Kalau kamu kepo, masa sih? Oh, kok begini sih? Kok begini sih? Itu lama. Itu lama itu. Sebulan, 2 bulan. Itu lo ngerjainnya kayak masih iya enggak. Ntar begitu masuk bulan ke depan, lo lihat temen sekelas lo udah membaik, lo belum, lo baru, tahu gitu, gue ikutin dari awal gitu. Makanya gue bilang tadi, banyak orang yang butuh 1-2 bulan. Kenapa? Karena balik lagi ke sifat-sifat orang anxiety yang kebanyakan kepo duluan, yang kebanyakan udah menyimpulkan duluan, menggunakan asumsinya dia tanpa ngelihat dulu jelas ya, langsung ngambil kesimpulan kan gitu orang anxiety ya. Belum lihat jelas kenapa langsung, oh ini begini-gini nih, udah nggak bisa nih gitu ya. Nah itu yang bikin mereka sembuhnya lama. Gitu ya, jadi rata-rata 3-4 bulan. Ada nggak bang yang 2 bulan sembuh? Ada. Yang orang-orang yang udah hafal YouTube gua, udah sering nonton YouTube gua, dia ikut basic sebulan, ikut advance sebulan lulus. Ya, jadi nanti di akhir itu ada rapot kelulusan. Oke, jadi nanti itu ada rapot kelulusan. Rapot kelulusan ini adalah jadi tim gua untuk melihat apakah lu sudah siap untuk masuk advance atau belum. Jadi ada rapot kelulusan basic, ada rapot kelulusan advance. Jadi nanti dilihat nih, kalau lo sering ngerjain jurnal, dari jurnal kan kelihatan tuh, oh ini udah membaik nih. Oke bang, bisa masuk advance gitu. Di advance juga kelihatan nih, oh ini udah ada kesadarannya nih, kesadarannya sudah tumbuh nih. Oke, silakan lulus. Berarti kamu dinyatakan sudah lulus mengikuti metode 4P. Ya, itu gunanya rapot. Jadi kalau kamu yang nggak ngerjain tugas, di grup diem aja, nggak ngapa-ngapain, ya pasti nggak lulus. Pasti mentor nilainya, wah ini bang, gue nggak bisa lulus ini, orang gue jarang nongol di grup gitu kan, gue nggak tahu dia sembuh atau belum nih gitu. Gitu ya. Nah, setelah kamu sembuh, kamu akan masuk, setelah mengikuti metode 4P, kamu akan bisa masuk. Oke, dan setelah kamu sembuh, kamu baru bisa masuk ke komunitas aku yang ada tersebar di 13 provinsi di Indonesia, atau regional kita sebutnya. Jadi kamu bisa ketemu, contoh kamu di Surabaya, kita ada namanya Anxiety Care Surabaya, grup WhatsApp. Kamu bisa masuk ke situ. Nanti ketemu tuh teman-teman di Surabaya. Ntar kenalan, terus bisa ketemu di kafe, ketemuan bareng gitu, atau kalau ada acara kumpul-kumpul ikut gitu, ngobrolin soal anxiety yang dulu-dulu gitu, itu bisa dilakukan. Ya itu, jadi kita di yayasan juga ada komunitas regionalnya, itu khusus orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan dan dinyatakan sudah mengikuti metode 4P. Kenapa sih Rick gue nggak bikin grup bebas aja? Karena sudah pernah dibikin tahun 2020, grup bebas siapa aja bisa masuk, isinya hancur. Isinya pada apa ya, gue sakit ini, wah pada asli itu grup kalau diperes keluar darah kali itu. Wah isinya tangisan dan darah dan kumatan gitu ya, jadi nggak positif gitu ya. Jadi yang masuk grup itu jadi, wah apa nih grupnya kacau banget gitu. Nah itu ya guys ya, itu yang bikin gue bikin grup yayasan khusus yang udah sembuh aja, yang sembuh dengan metode 4P. Kenapa? Agar frekuensinya sama, agar mereka punya nilai yang sama, agar mereka punya pengetahuan yang sama. Itu tujuannya. Pertanyaan terakhir, apa dijamin sembuh? Gue bilang tadi ya, tujuannya untuk mengetahui, agar kita ngebantu kamu, agar kamu mengetahui badan diri kamu sendiri. Diri kamu tuh ada 3, badan, perasaan biasa di hati, pikiran. Badan biasa di perut, dan perasaan, pikiran. Agar kamu bisa mengetahui itu,
Setelah kamu mengetahui, kamu bisa mengontrol itu. Kalau kamu bisa mengontrol, itu disebut you can mastering yourself gitu. Setelah lo bisa mastering yourself, lo bisa sembuh dari anxiety. Itu tujuannya guys, itu tujuan dari metode 4P. Jadi kesembuhan ini berdasarkan sifat-sifat kalian. Jadi kalau kalian masih bebel, belum ada kesadaran akan mengenal ini, ya nggak sembuh-sembuh. Kalau kalian sudah mengenal badan kalian, perasaan dan pikiran, anxiety itu udah nggak gitu ganggu lagi. Makanya saya bilang tujuan dari metode 4P adalah ngebikin hidup kamu lebih sejahtera. Ini tujuannya di sini. Kalau kamu mau ngilangin sensasi, itu tujuannya di sini. Sangat rendah sekali. Ya, habis sensasi hilang, kamu harus stabilin badan. Stabilin badan, kamu stabilin mental. Stabilin mental, kamu harus mengenal kehidupan. Mengenal kehidupan, kamu harus bahagia terus, baru namanya sejahtera. Jadi di sini tujuannya nih. Kalau udah sejahtera, anxiety kecil-kecil udah gak ganggu lagi. Itu tujuan dari metode 4P ya. Makanya gue bilang berkali-kali, metode 4P bukan untuk ngilangin sensasi aja, tapi untuk nyembuhin anxiety. Dan anxiety itu ada di sini. Contoh, kamu takut anak kamu mati, anak kamu sakit, kamu takut nggak punya uang, kamu takut pekerjaan, percintaan. Ya istilahnya hidup kamu masih dikuasai oleh kecemasan kan? Berarti kamu masih anxiety kan? Nah itu maksud gue guys. Nah itu harusnya nggak ada, harusnya kamu udah nggak stres lagi gitu sama masalah itu. Itu tujuan dari metode 4P. Kalau saya sudah tidak ada sensasi, apakah saya bisa langsung ikut ke advance? Bagusnya ikut basic dulu. Kenapa? Karena biar kalian tahu. Jadi gini loh, di advance itu kita ada exposure terapi di mana gue suruh ngelawan ketakutan lo. Dan itu dipantau ya, biar nggak terjadi kenapa-kenapa. Cuman begitu lo kenapa-napa, lo harus kembali ke basic. Maksudnya lo harus pakai ilmu basic. Kalau lo nggak pernah basic, lo nggak tahu ilmu basic gitu. Ntar lo kumat gimana? Kasian kan? Nah itu harus kenapa basic dulu. Jadi paling nggak basic dulu lah sebulan gitu ya, atau biar kenalan dulu sama mentor-mentornya jadi asik gitu. Saya sudah telat pendaftaran, bagaimana caranya saya tetap ikut pelatihan secara cepat? Oke, bagi yang udah ikut, jadi gini, pelatihan gue biasanya tanggal 10-an ya, tanggal 10-an atau tanggal 8, atau tanggal 10 setiap awal bulan. Ini sekarang memulai nih. Jadi sekarang pokoknya tiap awal bulan ini memulai, ini bentar lagi memulai. Kalau udah telat daftar, misalnya kamu tanggal 20 mau ikut gitu, kita ada kelas ekstra, namanya kelas ekstra untuk didampingin sama mentor kita aja selama kamu ada kelas selanjutnya. Itu ada juga. Oh ya, dan info terakhir guys, kalau kamu mau nanya-nanya soal metode 4P, nanya-nanya soal pelatihan, langsung aja hubungin nomor telepon yang gue kasih di bawah. Atau lo pengen hubungin gue, atau pengen konsultasi sama gue, atau sama tim gue, atau pengen di hipnoterapi, itu bisa juga langsung ke nomor telepon di bawah itu. Itu nomor telepon lobby utama lah istilahnya ya. Jadi kalau, halo mau ngapain itu ke situ ya. Jadi silakan hubungin nomornya. Namanya sekarang Bobby, bukan Yuni lagi, Bobby sekarang. Nah nanti yang pegang ntar tanya-tanya di situ kalau pengen hipno atau pengen konsultasi sama tim gua atau konsultasi sama gua atau ikut pelatihan. Nah di situ nomornya guys ya. Gue dengar gue udah bye-bye, tenang aja, sekali lagi lu pasti bisa sembuh karena udah banyak yang sembuh. Kalau lu nggak percaya, lu nonton video testimoni gua. Jadi masuk ke YouTube, tulis testimoni sembuh Erick Wibowo. Lu akan ngelihat banyak banget orang yang sembuh. Karena satu video testimoni aja itu ada 60 sampai 80 orang yang ngomong. Jadi dari itu gue bikin tiap tahun. Ya, jadi tenang aja guys, kalau kamu gak anxiety kamu bisa sembuh. Serius, tenang. Ya, hubungi nomor di bawah kalau kamu kebingungan. Dadah, bye-bye, 2000.